Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Ahtar, NIM 114200084 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2020 asal Balikpapan. Praktikan Sistem Informasi Lingkungan PLUK 5. Pada kali ini aku bakalan membuat tutorial penggunaan ArcMap dalam membuat peta kemiringan lereng dan juga sayatan. Oke, yang pertama kita buka ArcMap, lalu kita buka file peta administrasi yang sudah kita buat pada acara 2. Oke, seperti ini. Lalu untuk bagian layers, untuk simbol sungai, jalan, dan juga untuk itu kita tidak usah kita centang. Lalu yang selanjutnya yaitu kita buka Arc Toolbox. Oke, kita buka Arc Toolbox, lalu 3D Analysis Tools. Lalu kita buka pada bagian Data Management, tin, lalu Create. Oke, lalu pada di sini untuk outputnya, kita aku bakalan nge-save di sini, lalu aku kasih nama tin. Save. Lalu untuk koordinat sistemnya pakai WGS seperti yang kemarin. Lalu untuk input featuresnya pakai contour klik. Kita klik OK. Nah, lalu setelah sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita masuk ke Art Toolbox, lalu kita bagian conversion from thin, lalu thin to raster. Lalu di sini kita input thin, lalu untuk outputnya tetap begini, output data type-nya float, metodenya linear, sampling distance observation 250. Kita klik OK. Oke. Lalu setelah berhasil, langkah selanjutnya yaitu kita membuat slope. Yaitu kita buka Art Toolbox, lalu kita buka di bagian raster surface, lalu slope. Nah, untuk input raster ini sendiri, kita masukin tin. Untuk outputnya bebas, lalu ini untuk output measure-nya kita menggunakan present size, lalu planar, lalu kita klik OK. Oke, kalau gini udah berhasil slope-nya. Lalu selanjutnya untuk membuat klasifikasinya, kita buka Arc Toolbox. Lalu kita buka di bagian raster request. Lalu reclassify. Lalu input rasternya kita gunakan slope. Untuk ininya value. Lalu kita classify. Lalu di classify ini classesnya kita bikin 7. Di sini kita bikin manual. Lalu untuk break values-nya kita bikin 3. Lalu kita bikin 8. 14. Kita bikin 21. 56. Lalu kita bikin 140. Lalu di sini kita bikin 141. Oke, setelah seperti ini, selanjutnya kita langsung klik OK. Nah, lalu setelah seperti ini, kita klik OK. Oke, reclassify-nya berhasil. Lalu yang selanjutnya, kita klik Arc Toolbox, Conversion Tools, from Raster, lalu Raster to Polygon. Lalu di sini input rasternya kita reclass slope, lalu ini value, lalu untuk output polygonnya kita beri di sini polygon. Save, simply polygons-nya kita centang, lalu selanjutnya kita klik OK. Oke, sudah jadi seperti ini raster to polygon. Lalu untuk selanjutnya kita klik kanan pada bagian polygon, lalu kita klik properties, lalu di sini kita klik simbology, kategoris, lalu untuk value field-nya kita grid code,
Lalu pada bagian sini kita centang aja add values. Lalu pada bagian sini kita sekarang klasifikasinya. Berarti kita klasifikasikan mulai dari hijau tua, lalu bagian kedua hijau muda, lalu bagian ini kita klik dengan warna, lalu pada bagian sini kita klik dengan warna kuning, lalu ini kita dengan warna jingga, lalu pada bagian ini kita klik dengan warna pink. Oke, setelah seperti ini kita apply. Oke, jadinya akan jadi seperti ini. Nah, lalu yang selanjutnya kita klik kanan pada polygon, lalu open attribute table, lalu pada bagian sini kita akan masukkan membuat tabel baru. Kita klik table option, lalu add field, lalu di sini kita kasih luas area, lalu ini kita ganti float, kita klik OK. Oke, jadinya bakalan seperti ini. Lalu setelah seperti ini kita klik semua, kita klik kanan, lalu calculate geometry, lalu di sini kita tulis pilih area di property, benar untuk unitnya square meter atau SQM, kita klik OK, klik yes. Lalu di sini kita sort ascending. Oke, setelah maka jadinya akan seperti ini. Lalu setelah seperti ini kita klik pada bagian identify, lalu kita pilih untuk yang paling kecil, untuk poligon yang paling kecil. Oke, kayak bang lalu untuk luas areanya kita klik copy, kita tutup saja. Lalu kita klik kanan pada polygon, open attribute table. Lalu di sini kita select by attributes. Lalu di sini kita masukkan untuk luas area. Lalu kita masukkan ini, get unique values. Kita paste angkanya. Klik. Pas angkanya 933 ini. Kita klik 2 kali, lalu kita klik apply. Lalu bakal satu tabel ini bakalan terblok seperti ini. Kita tutup. Oke, lalu selanjutnya kita klik Arc Toolbox. Lalu kita di sini kita Data Management Tools. Lalu di bagian Generalization kita klik Eliminate. Untuk input layernya kita masukkan di polygon. Lalu setelah itu ini sudah, kita klik saja OK. Lalu akan muncul tanda bahwa Eliminate telah berhasil. Lalu selanjutnya setelah seperti ini sudah dapatkan polygon Eliminate. Lalu kita klik kanan pada polygon Eliminate. Lalu bisa kita coba zoom to layer. Lalu di sini kita ke properties, lalu kategoris. Lalu di sini kita ke bagian import. Lalu untuk di sini kita masukkan polygon, kita klik OK. Lalu untuk di sini kita grid code, lalu klik OK lagi. Lalu aku sudah masuk seperti ini. Lalu untuk ini kita bisa kita hilangin aja, time color jadi no color. Oke, setelah seperti ini kita klik aja apply. Lalu akan jadinya seperti ini. Kita klik OK. Seperti ini jadinya. Oke. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita klik kanan pada polygon eliminate. Lalu kita open attribute tables. Lalu di sini kita klik kanan, edit features, start editing. Kita klik OK. Lalu di sini kita select all. Lalu kita masukkan pada smooth. Kita masukin 0,01. Lalu kita klik OK.
Lalu pada bagian ini kita ke editor stop editing. Oke, lalu akan menjadi lebih smooth seperti ini. Lalu setelah seperti ini kita klik 3D Analysis option. Lalu untuk location save-nya kita pilih pada bagian ini. Kita sayatan. Oke. Lalu untuk interpolasinya kita linear, kita klik apply. Oke. Oke, lalu setelah seperti ini kita klik pada bagian interpolate line, lalu kita membuat sayatan. Kita klik 2 kali. Lalu setelah seperti ini kita guna klik pada profile graph. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, lalu setelah seperti ini, kita klik kanan pada layers, kita klik add data, lalu kita masukkan datanya. Lalu akan seperti ini. Lalu setelah seperti ini, kita klik kanan pada PG2, lalu kita table, lalu di sini kita export all records. Lalu untuk di sini kita klik pada bagian di base table. Lalu kita save. Kita klik OK. Oke, sudah selesai. Lalu setelah seperti ini akan muncul pada bagian bawah export output. Lalu kita klik kanan, lalu display XY data. Untuk X field ini kita masukkan M, Y field kita masukkan Z. Lalu untuk description-nya kita edit, kita masukin di WGS, kita klik OK. Lalu setelah itu kita klik OK. Lalu setelah itu kita insert, lalu kita data frame. Oke, setelah seperti ini. Lalu untuk export output ini kita klik kanan, lalu kita copy. Lalu kita klik kanan pada new data frame, lalu kita klik paste layers. Lalu akan jadi seperti ini. Lalu setelah seperti ini kita buka Arc Toolbox. Lalu pada bagian data management tools kita cari pada bagian features, lalu points to line. Inputnya kita export output events. Lalu di sini kita tulis saja sayatan garis. Kita save seperti ini, lalu kita klik OK. Lalu akan muncul garis seperti ini. Lalu selanjutnya kita pada layers, kita insert, lalu data frame lagi. Lalu pada ini sayatan garis kita copy, lalu di new data frame 2 kita paste layers. Lalu akan jadi seperti ini. Lalu setelah seperti ini kita ke bagian layout views seperti ini. Oke. Lalu setelah seperti ini kita klik kanan, lalu properties, kita new grid, measure grid, next, labels only. Ini kita ubah jadi 2000, 2000, dan next, dan next, dan next. Seperti ini, lalu kita ke core. Lalu akan jadi seperti ini. Lalu setelah itu kita klik apply. Lalu coba kita lihat. Sudah muncul seperti ini. Lalu kita akan melakukan, kita klik pada properties. Lalu untuk labelsnya top right kita centang. Fontnya kita tulis Times New Roman. Dan kita additional properties. Di sini kita number format. Di sini kita berubah jadi 0. Kita ubah jadi 0. Sudah, kita klik OK. Lalu setelah itu kita ke interface. Lalu di interface ini kita jadikan 0. 0. Lalu untuk aksesnya kita top dan right kita hilangin, lalu apply. Klik OK. Kita klik apply. Kita klik OK. Lalu akan jadinya seperti ini. Lalu setelah jadi seperti ini, kita cocokkan aja ujungnya di 0 menggunakan pen tools. Kita cocokkan saja.
Misalkan seperti ini. Lalu untuk garis sayatannya ini sudah selesai seperti ini. Lalu selanjutnya untuk perbesaran 10 kalinya kita klik pada ini PG2, lalu kita copy, lalu kita copy aja ke new data frame, kita paste, satu layer seperti ini. Lalu setelah seperti ini pada bagian PG2 ini kita klik lalu kanan lalu open attribute tables, lalu di sini kita add field, lalu kita kasih nama Z kali 10, lalu di sini kita kasih float, kita klik OK. Seperti ini. Lalu di sini kita klik, lalu kita ke field calculator. Lalu pada bagian sini kita masukkan Z, terus kita beri bintang 10. Kita klik OK. Satu jadi seperti ini, kita close. Lalu setelah seperti ini, kita klik kanan lagi, lalu kita open attribute tables, lalu pada bagian ini kita export, channel records, lalu sini kita buka sayatan, the base, lalu kita sini tulis sayatan 10 kali, save. Sini the base, save, kita klik OK. Lalu setelah seperti ini, kita klik kanan pada sayatan 10 kali, baru kita display XY data, exploitnya kita ganti M, Y kita ganti untuk Z 10 kali. Lalu untuk ininya kita masukkan ini, grid WGS-nya, kita klik OK. Lalu setelah jadi seperti ini, kita klik kanan pada bagian ini, lalu zoom to layer. Lalu akan terlihat seperti ini. Lalu selanjutnya, kita buka toolbox, data management tools, features, lalu points to line. Selanjutnya kita input lines-nya, sayatan 10 kali events. Lalu pada bagian ini, kita bikin aja sayatan 10 kali. Save. Fieldnya sudah, kita klik OK. Lalu akan jadi seperti ini. Jika kita hilangin titiknya, hilangin titiknya akan jadi seperti ini. Oke, lalu setelah seperti ini, kita lihat layoutnya, lalu akan didapatkan seperti ini. Jadi kita masukkan peta. Lalu kita gunakan pen untuk mengatur petanya. Untuk ininya, kita klik, kita pindah ke bagian bawah aja. Kita sesuaikan seperti ini. Oke. Maka untuk hasilnya sendiri akan untuk hasilnya sendiri, hasil akhirnya sendiri akan seperti ini. Zoom out lagi seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk acara 3 kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.